Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Sedap. Eh, Banyak yang nanya ke saya ya tentang PHK yang dilakukan oleh perusahaan tech companies, perusahaan teknologi seperti Google, Microsoft dan seterusnya gitu ya. Bahkan katanya yang terakhir ini nih Google mem-PHK-kan, merumahkan 12.000 karyawan, yang banyak juga 12.000 ya. Wah, gede banget ya. Itu satu pabrik sendiri gitu ya, 12.000 ya. Jadi karyawan sebelumnya berapa banyak ya, kalau yang di PHK tuh hanya 12.000. Ada yang nanya, Pak, apakah itu berhubungan dengan AI, dengan artificial intelligence yang sedang rame digadang-gadang saat ini? Jawaban saya, aduh ini agak gerak dikit. Jawaban saya tidak. Atau mungkin belum ya. Jadi kan sekarang yang sedang rame itu adalah banyak aplikasi-aplikasi yang berbasis AI, kayak kalau yang yang sedang lagi viral itu kan ChatGPT ya. ChatGPT sedang viral, banyak orang menggunakannya untuk chatbot ya. Kemudian orang mengira bahwa itu banyak solusi, banyak impaknya, dan kemudian sudah digunakan. Menurut saya belum digunakan secara industrial gitu ya. Secara industrial itu maksudnya secara beneran dipakai untuk day to day operation dari sebuah perusahaan. Menurut saya belum. Akankah? Akan. Kalau ditanya apakah akan? Jawabannya akan. Tapi untuk hal-hal tertentu ya, kayak chatbot itu kan, tadi misalnya chatbotnya OpenAI itu ya nggak bisa disuruh nyapu. Kalau ditanya soal nyapu ya bisa, misalnya bagaimana nyapu yang baik ya, dia jawabannya mungkin dari berbagai sumber, dari wiki, dari mana lah ya. Tapi lagi-lagi juga dia tidak bisa melakukannya. Tapi kalau hanya ngomong bisa. Jadi dia ngomong bisa. Kalau orang ngomong juga bisa ya. Kalau orang bilang bahasa Sunda sini orang ngawadul gitu ya, itu bisa itu. Jadi ChatGPT ngawadul bisa, tapi dia ngawadulnya atau ngobrolnya atau ngomongnya atau ngasalnya itu masih inilah ya, masih maksudnya masih berbobot ya, nggak asal mangap gitu ya. ChatGPT itu nggak asal mangap, tapi berbobot. Tapi untuk menggantikan fungsi manusia belum. Akankah akan? Nah, yang bisa digantikan oleh chatbot itu tadi misalnya ya, chatbot yang lagi ngetop itu misalnya ya customer service bisa. Customer service. Tapi kan menurut saya ada banyak pekerjaan yang memang kita tidak pengen gitu. Ada orang yang memang hanya bisa bekerja itu, bisa bekerjanya itu dan akan digantikan oleh AI. Ya, itu mah harus di retrain lagi ya. Tapi kalau bagi saya, kalau apa ya, maksudnya kalau hanya begitu aja sih kita masih oke, sebagai umat manusia masih oke. Contoh, kalau maukah Anda menjadi customer service? Kita lihat dari dua sisi dulu lah customer service ya. Maukah Anda menjadi customer service? Mungkin tidak banyak orang yang tertarik atau dapat menjadi customer service, karena kalau customer service harus melayani, harus mau baik, harus dimarah-marahin orang mau gitu ya. Di sisi lain, kalau saya sebagai pengguna ya, saya sebagai pelanggan atau customer, kalau saya nanya customer service itu kadang-kadang mereka nggak ngerti juga ya. Kalau kita misalnya saya punya customer service dan dilayani oleh AI dan hasilnya bagus, kenapa tidak gitu? Misalnya saya pelanggan bank, saya pengen lihat saldo saya berapa. Nah, AI kan bisa jawab itu, bisa. Saldo Pak Budi sekarang sekian Pak, bisa apa lagi yang bisa saya bantu? Oh, bisa nggak ya saya coba cek rekening saya dari rekening bank saya misalnya gitu ya. Terus dia nanya, rekening bank yang mana Pak? Bapak punya 23 rekening. 23, aminkan dulu, amin gitu ya. Tapi saldonya 100.000 semua. Ya nggak apa-apa lah, 23 kali 100.000 masih lumayan. Maksudnya dia kan saldonya rekening mana? Yang biasa saya pakai. Oh, yang biasa pakai adalah rekening bank ini Pak ya. Iya. Yang itu coba.
Tolong cek saldonya. Oh gini, tolong tunjukkan 10 transaksi terakhir. Nah kalau itu dilakukan sama orang bisa juga sih. Tapi kalau pakai mesin ya nggak apa-apa juga kan ya. Terus misalnya, tolong top up ini e-wallet saya. Saya mau keluar kota, e-walletnya tolong di top up, atau e-money itu ya, tap cardnya itu yang mau saya pakai untuk ngisi di jalan tol gitu ya. Tolong dicekin dong. Nah, itu bisa kayak gitu kan ya sebetulnya. Dan tidak harus dengan orang. Yang kayak itu bisa digantikan dengan chatbot dan sedikit automation, bisa. Ya bisa. Kedepannya akankah? Akan. Ya. Tinggal sekarang bagaimana dia membuatnya menjadi lebih baik daripada manusia, lebih sopan gitu ya. Kalau chatbot kan nggak bisa kita marah-marahin, dia nggak akan marah gitu ya, maksudnya gitu. Gimana sih ini ya? Saldo saya kok nggak ini ya? Kalau orang-orang tuh, kalau orangnya CS-nya nggak benar itu bisa ngamuk juga tuh CS-nya. Gimana sih Bapak? Tolong di restart deh tuh ya routernya gitu. Udah saya restart ini access point-nya gitu ya. Kan ya udah SOP-nya kan kadang-kadang CS juga nggak tahu apa-apa ya CS. Bapak udah restart access point-nya, sudah gitu. Keluar tulisannya apa? Tulisannya gini-gini. Wah, access point-nya keluar di layar kita ya, atau di itunya. Nggak ada keluarnya mah tulisannya, cuma nggak bisa aja saya gini. Oh coba Bapak di ping ini bisa nggak? Nggak bisa, nggak ada ininya. Gitu ya. Nah, yang nggak mau itu saya tuh adalah chatbot yang bodor. Kayak dulu kalau kita yang IVR yang telepon ya, tekan 1 untuk untuk customer service, tekan 2 untuk bahasa Indonesia, tekan 3 untuk bahasa Portugis, tekan 4 adalah bahasa Python. Bahasa pemrograman ya. Maksudnya yang kayak gitu tuh yang kayak gitu nggak bersahabat. Enakan langsung tekan cari manusia gitu. Dan nanti pilihannya tekan 1 untuk manusia, tekan 2 untuk AI. Tapi balik lagi, PHK tadi untuk apa? Nah, saya belum tahu penyebabnya kenapa. Tapi ini educated guess ya. Kan kita sudah mengalami COVID ini nyaris 3 tahun ya. Jadi sebut saja lah mungkin ya tahun 2020 lah kita mulai benar-benaran total gitu ya. Sebenarnya kan kita udah mulai sebelum awal, tapi awal 2020 itu kita mulai melakukan work from home segala macam. Jadi kalau kita lihat ya perusahaan tahun 2020 tuh anjlok semua perusahaan anjlok. Anjloknya itu bukan anjlok sedikit. Yang namanya anjlok kan jatuh ya drastis. Jadi kalau kita lihat jatuh, nah sekarang kalau kita jatuh kan kita bangkit lagi nih. Bangkit lagi itu kan butuh waktu. Ya butuh waktu. Kita jatuh, 2020 terkapar, 2021 terkapar juga. Nah 2022 kita mulai bangkit. Nah bangkitnya ada yang macam-macam. Ada yang gitu ya jatuh, terus bangkitnya langsung lari ke atas. Itu yang kita sebut V-shape, berbentuk huruf V ya, V-shape, cek gitu ya. Vespa, ya. Kalau orang Sunda Vespa, huruf P, ya. Huruf V-shape ya. Ada juga yang U. Nggak dulu terus naik gitu. Tapi ada juga yang hurufnya L. Gini terus mendatar. Nah, yang mendatar ini yang susah. Jadi kan dia mau balik lagi. Bahkan setelah 3 tahun kita nyaris 3 tahun ini untuk balik ke kondisi semula pun 2 tahun yang lalu pun belum sampai. Bahkan setengahnya pun ada juga banyak yang belum sampai. Sehingga yang jenis-jenis seperti itu ya terpaksa harus banyak dirumahkan. Gitu. Realitasnya demikian. Jadi perusahaan jatuh, naiknya ya lambat. Kalau kita lihat untuk sampai ke kondisi tahun 2020 aja butuh waktu 7 tahun gitu ya. Kalau kita udah sampai 7 tahun di sana, customer kita juga belum tahu Anda budaya udah berubah dan lain sebagainya. Jadi itu tadi, siapa yang bisa V-shape dia yang menang. Kalau yang ya L-nya agak sedikit naik dengan kencang menang. Kalau yang L-nya datar itu bisa jadi wassalam gitu ya. Jadi dugaan saya gitu. Nah, tambahan lagi perusahaan teknologi kan sekarang terakhir itu kalau saya lihat ya ini kalau yang ini agak sedikit subjektif. Banyak perusahaan yang besar-besar itu dipenuhi oleh orang-orang yang tidak capable memang. Tidak capable. Makanya waktu si Elon Musk mengambil alih Twitter terus dia bilang gini, yang bisa coding, yang ngerti codingannya Twitter, yuk kita kumpul di lantai 20 besok gitu misalnya, atau hari Selasa kita ngumpul
di lantai 20 ini yang bisa coding. Tinggal sedikit, karena banyak kan apa? Banyak kan orang-orang yang nggak bisa coding. Jadi mereka kerja di Twitter tuh ngapain misalnya gitu kan ya? Hanya memenuhi payroll-nya aja gitu. Jadi memang masanya bebersih gitu. Jadi kembali lagi. Jadi perlukah kita khawatir dengan AI? Tidak. Kalau itu saya tidak perlu khawatir. Akankah AI menggantikan pekerjaan orang? Akan. Tetapi kan orang-orang bisa di-retrain. AI bisa kita gunakan untuk menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang membosankan, berbahaya atau segala macam yang sebetulnya tidak cocok untuk manusia gitu kan ya. Ya. Jadi kita sebenarnya meningkatkan harkat manusia. Kemudian berikutnya lagi, nah sekarang kondisi sekarang ekonomi apakah masih acak adu 2023 menyeramkan bagi semua orang gitu. Bagi saya malah memberikan harapan lihat 2022. Masalahnya bukan ini ya, bukan hanya soal naik atau turun aja soal ekonomi, seberapa cepat kita kembali naiknya. Ya tadi V-shape-nya bisa nggak kita ngejar ke arah V-shape tadi. Itu aja sih sebetulnya. Jadi di awal tahun 2023 ini tetap semangat. Mari kita semangat, malah tambah semangat gitu ya. Kalau ngopi selalu semangat. Sehat semua ya. Nah, kita mainkan kopi ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.